Oke, Assalamualaikum. Selamat pagi, keluarga Cakra Kusuma Indonesia. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan sehingga ya kita akan coba streaming bersama ya. Ya, Kak Irma, selamat pagi. Halo, Kak Ines, selamat pagi. Siang ini kita akan streaming langsung dengan Kak Andre Wanma. Beliau adalah future leader dan topik hari ini kita akan membahas tentang bagaimana purpose of value itu bisa mengarahkan kita ke dalam ya. Kak Andre sudah bergabung ya. Pak Amir Aco, selamat datang, bermanfaat ya. Kita akan streaming bersama Kak Andre ya. Wow, mantap. Kak Andre langsung menggunakan topi Papua. Alhamdulillah. Selamat siang. Selamat siang. Iya. Ya. Selamat pagi. Di sana jam berapa? 2 jam ya? Iya, di sini jam 12 lewat 5 menit. Siap. Oke, kita sapa dulu ya keluarga Cakra Kusuma Indonesia ya, Kak Andre ya. Ya. Selamat datang ini Pak Dwi Medikawan, Kak Neken, mahasiswa-mahasiswa future leader. Jadi dalam kesempatan di pagi hari ini, walaupun kita streaming langsung dari Biak Papua, di Papua sudah menunjukkan jam 12 lewat 10 menit. Satu hal di sini, niat kita adalah untuk sharing the knowledge. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, sebuah yang sangat berbahagia, Cakra Kusuma Indonesia dapat mengundang langsung Kak Andre Wanma. Beliau adalah future leader nih saat ini. Di sana baru ada hujan ya. Tadinya kita outdoor ya. Iya, tadi lagi hujan deras di sini. Ini baru reda hujannya. Oh, mantap. Itu salam dulu, salam Papua bagaimana kalau kita salam Papua itu dengan pakaian adat itu bagaimana? Bahasa Papuanya bagaimana? Kalau di sini biasa masyarakat sini bahasanya itu Yo Suba, nanti dibahas Subajo kayak gitu. Yo Artinya Suba, apa? jadi artinya salam dari kami. Gitu. Oh, siap. saya udah 3 kali loh ke Papua loh. Senang rasanya. Kak Putri, selamat pagi. Di waktu 2010 itu Timika langsung Kuala Namu ya, naik chopper. Terus 2018 Jayapura, terus 2019 balik lagi. 2019 itu saya ke Sorong. Nah, Biak belum nih. Nanti insya Allah kalau ada waktu semua udah normal, insya Allah kita bertemu di Biak. Wah, Kak, ya insya Allah. Kak Andre hari ini sehat ya? Senantiasa sehat ya? Iya. Gitu kan hari ini sehat selalu. Iya. Wah, ada Kak Memo. Wah, kakak senior Kak Andre ya? Iya, benar. Kak Memo Nikon. Kabarnya Kak? Iya, nih biar tanda sebetulnya ada yang warna khusus merah nih. Iya. Dari Paci. Iya. Noken. Noken karena ini untuk anak remaja jadi harus yang warna-warni ya. Padahal aslinya itu yang satu warna. Iya, betul. Iya, alhamdulillah. Kak Andre, kita akan berikan sharing session untuk IG Live ini kepada saudara-saudara di seluruh Indonesia. Jadi targetnya adalah Cakra Kusuma Indonesia. Kita berharap sharing ini bisa memberikan insight ya untuk memotivasi
tidak hanya untuk para orang tua yang putra-putrinya akan memasuki pendidikan tinggi di perguruan tinggi. Kan sekarang baru kenaikan kelas 12 dan yang baru lulus dari kelas 12 lagi mencari perguruan tinggi nih gitu ya. Jadi bagaimana pengalaman Kak Andre waktu dari SMA 1 Biak ya, itu bisa akhirnya terjun ke dunia di metropolitan, ibu kota. Nah ini kan adik kita ini perlu diberikan insight bagaimana agar mereka percaya diri. Jangan takut dari bayangan mereka dulu seperti itu. Dan best practice-nya Kak Andre itu tidak hanya berhasil lulus menjadi mahasiswa terbaik ya di kampus Sekolah Tinggi Pemerintahan ya, khususnya manajemen pemerintahan ya. Iya, betul. Nah, tidak hanya ya kan, tidak hanya mampu menyelesaikan dan juga terbaik, dan saat ini tercatat menjadi salah satu future leader di salah satu bank BUMN ya, itu menjadi suatu pencapaian seperti itu. Jadi tidak berlebihan ketika kami memutuskan Bapak Ervin khususnya memutuskan untuk ayo kita undang Kak Andre sehingga untuk bisa memberikan insight, memberikan tips-tips kepada adik-adik yang saat ini sedang akan memulai perjalanannya dalam rangka mencari who am I dan karir apa nantinya setelah aku menyelesaikan studi di pendidikan tinggi ini, karir apa nih seperti itu, biar nggak salah jurusan gitu ya Kak ya. Oke. Saya bacakan dulu CV-nya Kak Andre ya. Menyelesaikan SMA 1 Biak di Papua dan berhasil lulus nomor 1 terbaik tahun 2013. Berarti lulus tahun 2013 ya? Iya benar. Tahun 2013 saya lulus dari SMA negeri. Itu IPA atau IPS? Saya dulunya IPA, cuman ada sedikit problem dengan guru, jadi saya langsung dipindahkan ke bahasa. Tapi pas dipindahkan ke bahasa masuk 10 besar. Oh, justru itu kali, jangan-jangan memang potensinya di bahasa, di sosial ya, humaniora ya. Waktu SMA kan masih nakal-nakal, tapi bukan berarti nakal kita tidak mampu. Justru kita nakal tapi kita mampu. Sebetulnya bukan nakal ya, energinya berlebih. Ya, namanya kan remaja kayak gitu dulu, jadi tapi tidak melewatkan hari-hari untuk belajar tuh suatu kewajiban bagi saya. Betul. Oke. Nah, melanjutkan pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara ya, dengan khusus jurusan Ilmu Pemerintahan. Dan ini pun tercatat menjadi nomor terbaik Bagaskara Tangguh Kosala. Itu artinya untuk kriteria apa itu, Kak Andre? Jadi di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan itu ada 3 lulusan terbaik. Yang pertama di bidang pendidikan, terus pelatihan, dan ketiga di bidang pengasuhan. Nah, istilahnya Bagaskara Tangguh Kosala Abdi Negara ini yang terbaik di bidang pengasuhan, gitu. Jadi di bidang pengasuhan. Oke. Pengasuhan, dan ternyata itu menjadi kayak ngemong gitu ya, maksudnya ya. Iya. Dari Jadi, sisi dari sisi mungkin pihak kampus melihat, dari sisi saya mungkin sering membimbing atau membina praja mahasiswa yang ada di kampus, itu mungkin dari segi itu mereka melihat itu baik, makanya mungkin dari situ penilaiannya. Itu menurut saya sih, tapi mungkin dari pihak kampus mungkin beda, mungkin dari sisi organisasi juga saya banyak terlibat dalam organisasi, bahkan pernah menjadi ketua BEM sendiri. Dan itu terbukti artinya bahwa tidak hanya sisi akademik ya, tapi juga non akademik dalam hal ini aspek leadership ya. Iya benar. Oke. Nah, selain itu juga di pendidikan non formalnya, kalau dilihat dari CV-nya Kak Andre di sini bahasa Inggris, kursus piano, dan ada kursus kepemimpinan. Berarti leadership-nya juga kayaknya sudah terpicu sejak mungkin jauh hari pada saat SMP kali ya, SMP, SMA gitu ya. Saya dulu SMP sudah mandiri sejak SMP. Jadi saya dulu sekolah SMP-nya di Jayapura. Saya pergi
merantau ke sana gitu. Jadi Oh sudah iya, mandiri. siap. Sejak SMP. Gitu. Iya. Wah, benar-benar. Artinya capaian hari ini tidak menjadi sesuatu yang tiba-tiba ada ya, Kak Andre ya. Itu Iya, semua memang ada proses, diikhtiarkan ya. ada proses. Iya, Ada prosesnya ya. iya, betul. Tidak ada yang instan Keren. zaman sekarang. Betul. Nih, untuk adik-adik kita semua ya, untuk para parents juga, ayo hasil itu tidak pernah mengkhianati proses. Artinya kalau sekarang susah payah mendayung 1, 2, 3 pulau, terus kena ombak lagi, ya udah tetap harus diikhtiarkan karena itu adalah bagian dari proses, gitu ya Kak Andre ya. Iya, benar sekali, Bu Niken. Tidak ada yang instan. Jadi kalau kita melihat, ih asik ya Kak Andre sekarang udah sukses. Oh no, itu menjadi bagian dari proses yang cukup harus diikhtiarkan gitu. Oke, di sini Kak Andre kalau ngambil me time itu piano dan olahraga. Oh ya jangan lupa nih saudara-saudara, Bapak, Ibu, Mas dan Mbak, di follow akun Instagram cakrakusuma_Indonesia dan akun Instagramnya Kak Andre ahw_official. Di situ kita bisa lihat ya indahnya Pantai Sipiori. Saya berharap kita bisa syuting di background Pantai Sipiori, nggak apa-apa next time ya. Subiori itu tempat juga saya sekarang. Di sana. Iya, benar. Jadi di Biak dengan Subiori itu jaraknya kurang lebih 90 sampai 100 kilometer gitu. Jauh Jadi kali. iya lumayan jauh. Tapi kalau kalau ini jarak tempuhnya biasa Iya. waktunya 1,5 jam sampai kadang 2 jam. Tergantung kalau ada 2 jalurnya lewat utara sama lewat barat kayak gitu. Wah, itu pegunungan gitu ya? Pegunungan Iya, dulu, baru pantai ya? iya Oke, betul. oke. Oke, oke. Semoga dengan pengantar tadi, teman-teman pemirsa ini stay di sini. Kita lihat dulu ini belum kita gali-gali nih Kak Andre ya. Nah sekarang Iya. kita mulai untuk bisa melihat bagaimana flashback dari ikhtiar yang dilakukan oleh Kak Andre hingga pencapaian sukses hari ini. Kayaknya sih disampaikan sukses juga belum sukses karena ini masih ongoing ya, masih proses terus ya Kak Andre ya, seperti itu. Oke. Nah, ini kita masih seminggu dari 17 Agustus Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi khususnya untuk generasi Indonesia, generasi penerus Indonesia, kalau saya dan kelompok generasi X itu udah menuju ke apa ya? Sudah menuju lengser ya, tinggal filosofinya aja. Nah, sebetulnya energinya, iya, energinya ini sudah mulai ditransfer kepada generasi leader milenial. Gitu. Dan di perusahaan sekarang sudah lebih dari 60% udah milenial. Jadi Kak Andre itu sudah masuk ke generasi ketiga dari milenial gitu. Jadi sudah mulai akan masuk ke layer kedua maupun layer ke-1 nantinya 5 tahun ke depan. Terlalu lama seperti itu. Jadi untuk sharing bagaimana sih akhirnya memutuskan untuk tadi SMP di Jayapura, bahkan sudah di provinsi Papua pun Kak Andre sudah memutuskan untuk merantau gitu kan. Jadi pertanyaannya adalah kenapa akhirnya di pendidikan tinggi itu memutuskan untuk oke, saya harus ke Jakarta, saya harus ke Jawa. Waktu itu pertimbangannya apa? Silakan. Jadi saya dari dulu memang pengen, dari dalam hati saya pengen tuh suatu saat nanti bisa kuliah atau kerja di Jakarta. Jadi itu memang sudah tekad saya dari awal, dan teman-teman saya juga apapun yang terjadi saya siap untuk pergi merantau ke ibu kota karena Jakarta memang sudah menjadi kota yang menjadi target saya gitu. Jadi saya sudah punya target jauh-jauh SMP itu saya sudah punya target saya akan pergi kuliah di Jakarta karena bagaimanapun di Indonesia ini kita kalau belum menginjak Jakarta kita belum menginjak Indonesia gitu istilahnya, tapi kita di Papua. Tapi kalau itu sudah ke Jakarta itu berasa karena di Jakarta kan beragam budaya dan adat istiadat sana campur. Nah, di situ saya suka dengan yang namanya keberagaman. Nah, saya suka di situ
Makanya saya pengen Jakarta biar saya bisa lebih mengenal Indonesia itu seperti apa, kayak gitu. Nah, melalui tekad dan niat saya yang kuat, akhirnya saya lulus SMA. Saya sempat mengganggu 1 tahun, dan tahun berikutnya tahun 2014 saya langsung pergi ke Jakarta dan kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara. Dan di situ saya bertemu dengan Kakak Memo dan senior-senior yang lainnya, mereka yang pada saat itu menjadi senior saya, yang ospek saya pada saat itu. Dan puji Tuhan saya bertemu dengan teman-teman dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, ada di kampus itu. Dan saya juga bertemu dengan Pak Ervin, Ibu Erna, Pak Widodo, dan lain sebagainya, yang menurut saya mereka adalah orang-orang hebat yang membantu dan mensupport saya sampai saya bisa sekarang ini. Nah, Siap, siap. setelah saya kuliah itu saya mendaftarkan diri di PT Bank Mandiri Pusat TBK dalam program, waktu itu programnya namanya Calon Pimpinan Daerah Khusus Wilayah Papua. Hmm. Jadi dengan program CPDK atau calon pimpinan daerah khusus wilayah Papua ini, diharapkan nanti ke depannya ada leader-leader dari timur Indonesia yang bisa membangun Ya. Indonesia melalui BUMN, yaitu Bank Mandiri sendiri. Nah, jadi dengan namanya Bank Mandiri, saya sudah dahulu saya sudah mandiri, pas masuk Hmm. mandiri, baru mandiri lagi. Seperti begitu. Iya, 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 iya. Ini analogi yang tepat sekali ya. Iya. Jadi saya bersyukur sekali lewat kampus di PAN, saya juga banyak belajar, banyak mengikuti seminar, banyak mengikuti training-training mengenai leadership, dan saya juga diikutsertakan eh, seminar organisasi antar kampus, pernah di Iya. Ciamis, terus Hmm. di Bali, terus terakhir di Yogyakarta, dan terakhir saya studi banding di Malaysia, di Kuala Lumpur, Malaysia, tentang leadership juga. Hmm. Itu Itu programnya namanya Future Leader. Namanya Future Leader Indonesia. Jadi pemimpin oh, masa depan Indonesia. Gitu. siap, Kegiatannya itu siap, di siap. Malaysia, di Kuala Lumpur, Malaysia. Iya. Nah, Jadi Kak memang Andre, sudah terbangun. siap. Untuk Iya. mengikuti aktivitas-aktivitas leadership seperti itu, apakah Iya. ada tawaran dari kampus atau Kak Andre sendiri mencari? Eh, saya pertama itu saya sendiri mencari relasi. Artinya relasi dari Oke, kampus-kampus kan itu termasuk dalam himpunan apa namanya, anggota BEM se Indonesia kan oke, begitu. ya, Nah, di situ ya. ada informasi-informasi di situ. Terus saya tergabung dalam anggota forum kerjasama mahasiswa dan Hmm. pemerintahan se Indonesia, Pokermapi. Nah, di situ banyak informasi, banyak ilmu. Nah, Hmm. ketika saya dapat, saya berbagi kepada rekan-rekan saya yang ada di kampus dan juga junior saya dan pihak kampus itu sendiri. Nah, ketika kita Oke. mengikuti kegiatan tersebut kan kita membawa nama baik lembaga atau kampus sendiri kan. Hmm. Jadi otomatis kan informasi itu sudah beredar ke pihak kampus itu. Gitu. Oke. Nah, ini menarik. Artinya apa? Tidak semua rekan mahasiswa dalam Ya, konteks stimulus yang sama, mungkin iya, mereka sama-sama anggota BEM ya, tetapi iya. tidak semua memiliki menganggap bahwa stimulus itu yaitu tadi dengan akses networking yang begitu banyak, terus informasi yang beredar luas, tetapi seorang Kak Andre bisa memutuskan untuk saya mengambil yang ini, saya ikut saya akan ikut di dalam program leadership ke Kuala Lumpur dan ke daerah-daerah yang lain. Artinya Hmm. berarti di situ apa yang menjadi motivasi terkuat Kak Andre waktu itu? Kenapa Jadi harus yang penting? motivasi terkuat saya yaitu pertama, saya harus uh, memperkuat jati diri saya sebagai anak bangsa yang tahu dan sadar akan kemampuan saya yang nantinya akan digunakan pada saat ketika saya sudah bekerja, itu harus saya salurkan kemampuan saya, entah kemampuan dari bidang leadership atau Ya, manajemen, itu harus saya salurkan dalam bidang pekerjaan demi terciptanya kesejahteraan kita dalam bidang pendidikan maupun ekonomi, kayak gitu.
Siap, siap, siap. Jadi artinya memang pada saat proses pendidikan waktu itu masih sekolah di Hmm. Stipan mencari ya sebanyak-banyaknya peluang untuk Hmm. organisasi. Jadi Iya nanti benar. pada saat kerja itu setidaknya sudah pernah ngerasain. Jadi nggak Iya. mentah benar teori banget seperti itu ya. Jadi Oke, ketika kita apa namanya berkumpul teman-teman yang iya, juga dalam program ini JPDK atau Jalan Pimpinan Daerah Khusus ini kan ada juga dari daerah lain seperti dari Kalimantan, ada betul, juga dari betul, Sulawesi. Nah, kita bergabung jadi satu di situ. Kita dituntut jiwa kepemimpinan kita, jiwa sosial kita, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang dan juga bagaimana kita bekerja sama tim gitu. mm, Dan mm, mereka membutuhkan dalam perusahaan-perusahaan itu mereka membutuhkan bukan orang yang pintar, tapi orang yang cakap dalam berorganisasi. Nah, itu yang saya rasakan begitu. Kalau orang pintar mah kita kan bisa belajar, bisa menambah ilmu, bisa pintar betul, dengan dunia. Tapi kalau orang yang betul, cakap dalam berorganisasi itu saya rasa itu kurang karena tidak semua orang bisa betul, berorganisasi dengan baik kayak gitu. Makanya itu betul, harus dilatih, dilatih. betul, betul. Karena ini terkait sama ego kita pribadi ya, artinya Ya. bagaimana kita bisa berempati gitu ya. Dan kenyataannya sebetulnya pintar saja itu bukan hal yang menjadi luar biasa ya, betul ya, Kak Andre ya. Ya, ya. Tetapi justru bagaimana kita bisa mengalahkan ego pribadi kita. Nah, Iya, satu hal iya, itu sedikit benar. lagi kita tentang flashback dulu ya. Pada saat Ya. begitu semester 1 itu pasti kan ngerasain walaupun sejak SMP sudah apa namanya merantau ya. Tetapi satu Iya. hal apakah pernah ngerasakan cultural shock pada saat dari Biak Oh iya, menuju pernah. Lenteng Agung, waktu itu Iya, pernah. apa yang dirasakan waktu itu? Ya, ya kita kan di Papua kan terbiasa dengan budaya kita di sini kan. Jadi ketika Kekerabatan, iya, jadi ketika kita di sini kan kita saling menolong satu sama lain, saling membantu. betul, Jadi betul, keluarga kita tuh ketika sampai di Jakarta kan ya istilah di Jakarta itu kan siapa lu siapa gua gitu kan. betul, Jadi betul. apa Kaget namanya ya, tuh orang juga situ ya betul. siap, Tapi siap. saya bergabung dengan teman-teman atau tetangga-tetangga yang juga orang Betawi. Nah, di situ kan ada perkumpulannya gitu di kampung perkampungan. Betul, Di kampung kan ada namanya perkampungan Betawi kan di situ. Ya, betul. jadi ada juga di itu sanggarnya, jadi saya mencoba untuk membaur dengan mereka dan Membaur. akhirnya iya gitu. Akhirnya bisa bisa saya apa namanya bersosialisasi dengan mereka dan akhirnya akur gitu. Akhirnya nanti ketika saya susah, mereka datang membawa makanan atau apa dan lain sebagainya Iya, kita saling membantu gitu. Dan di situ saya merasakan kekeluargaan di situ. Dan saya betah di Jakarta dan akhirnya bisa sampai sekarang eh, terbiasa dengan yang namanya culture yang begitu banyak beragam di Indonesia diverse saya ya. sudah terbiasa. Iya, sudah Siap, tidak shock lagi. siap. Jadi kalau kayak gitu pelajaran moralnya apa Kak Andre? Ketika tadinya menjadi cultural shock, terus sekarang justru udah terbiasa menerima cultural diversity. Apa pelajaran Iya. moralnya apa? Kalau bicara moralnya kita eh, kan kita nih punya ego-ego kedaerahan. Hmm, Nah, ketika kita bergabung dalam satu lingkungan yang memang itu beragam, kita hmm, harus melepaskan ego-ego kedaerahan kita. Dan coba kita membaur dan kita harus mengutamakan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Ya, betul. dengan pemahaman ini yang menyatukan kita dari Sabang sampai Merauke. Akhirnya itu menjadi apa namanya kekuatan kita di situ. Nah, sehingga tidak terjadi clash atau tidak terjadi permasalahan atau kesalahpahaman karena keegoisan daerah masing-masing. Begitu. Jadi dituntut kita untuk mengedepankan pemahaman Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Jadi begitu. Hmm, Saya seperti siap. begitu. Iya. Kak Andre pada saat di kampus itu punya peer group nggak? Temen geng? Ada geng. Berapa orang? Ada sekitar mereka kalau teman yang akrab saya itu ada sekitar 5 orang gitu yang bisa jalan sama It- saya.
Ya, itu teman kuliah juga, teman main juga, atau terdiri dari beberapa latar belakang yang berbeda-beda, atau Iya. emang ada di kampus? Ada latar belakang berbeda, ada yang dari Jawa, ada yang Oh, siap. dari Papua juga, dan dari Sulawesi Tapi juga. dari, tapi dari Iya, jadi kampus ya. dari kampus gitu, Hmm. dari kampus. Nah, mungkin Kak Andre bisa ceritakan dong bagaimana mengoptimalkan persahabatan ini, yang intinya Iya. ya untuk hal yang positif gitu loh. Gimana Kak Andre? Eh, di kampus kita itu ada dua daerah ya, sangat Mm-mm. dominan ya. Yang pertama Nia Selatan, juga yang kedua Papua. Jadi antara Nia Sumatera Ya, dan Papua. Nah, Papua. Ya. saya pernah jadi ketua BEM, itu pernah ada terjadi persoalan di kampus. Nah, Mm-mm. itu antara kedua daerah ini gitu. Mm-mm. Nah, persoalannya itu hanya sepele saja, hanya kesalahpahaman saja dan Mm-mm. tutur bahasa ya, mungkin yang Mm-mm. satu kurang Dialek. mengenal dialeknya, terus Ya. yang satu mengira dia itu mencaci dia dan lain sebagainya. Padahal mungkin bahasanya begini keras dan lain sebagainya. Nah, satu tidak menerima. Nah, itu hal seperti begitu mereka bawa ke asrama itu menjadi apa namanya persoalan. Akhirnya mereka memutuskan untuk saling apa namanya beradu gitu. Nah, Mm-mm. ketika waktu itu sebagai ketua BEM, yang saya apa namanya kasih solusinya itu saya datang temui mereka satu persatu di asrama mereka. Nah, saya Mm-mm. membawa apa namanya pengasuh, kan waktu itu ada pengasuh. Nah, Mm-mm. kita coba mediasi secara personal dan juga persuasif gitu. Persuasif, Mm-mm. kita pendekatan persuasif, walaupun mereka itu sudah emosional kayak gitu. Bisa coba Mm-mm. untuk pendekatan secara persuasif, kita coba untuk menjelaskan bahwa ketika kalian berbuat sesuatu ini, nanti yang kena itu nama lembaga, dan nama kalian sendiri, tentunya nama daerah sendiri. Jadi kita coba untuk menyadarkan mereka, dan juga meredahkan Oke. amarah mereka, gitu. Artinya musyawarah gitu ya. Iya, musyawarah. Nah, habis Oke. itu saya kumpul, saya panggil yang istilahnya yang biang keroknya itu, dua orang itu, baru Tokoh-tokohnya. kita, iya gitu, baru kita Mm-mm. bawa Mm-mm. ke pihak lembaga, mereka langsung amankan dan mereka damai di situ, sudah langsung mereka saling peluk dan kita main kembali lagi seperti biasa. Oke. Kak Andre, satu hal ini menarik dari cerita Kak Andre, sebenarnya itu menjadi refleksi kecil untuk nanti pada saat di dunia karir saat ini. Artinya Kak Andre memegang dua poin besar sepertinya. Satu, latar belakang ilmu manajemen khusus pemerintahan, ya kan? Iya, benar. Jadi itu membawa dampak modal nggak pada saat bekerja di banking saat ini? Kak Andre orang anak daerah, putra daerah, ya kan? Melalui Iya, jalur PDK tadi ya. iya. Tetapi dengan background ilmu pemerintahan itu bisa semacam kayak pemahaman situasi kondisi di lapangan nggak sih? Walaupun Kak Iya. Andre bekerja di BUMN perbankan seperti itu. Memberikan manfaat nggak? Sangat memberi manfaat sekali. Karena Ya, yang ya. pertama, kita tahu bahwa Bank Mandiri adalah bank pemerintah, bank plat merah. Artinya BUMN milik pemerintah itu sendiri. Dan ketika saya mempunyai jurusan background saya pemerintahan, itu sangat sangat, sangat nyambung sekali. Karena Siap. nanti ketika kita terjun ke dunia kerja, itu kita membangun relasi dengan pemerintah daerah ataupun Betul, pemerintah pusat. Nah, betul. ketika kita membangun relasi itu, di situ akan terlihat bahwa saya sebagai lulusan sarjana pemerintahan itu sangat berguna dan ilmu saya sangat berguna karena bisa dipakai ketika saya bekerja. Gitu. Oke, Karena Bank sip. Mandiri ini kan mempunyai kerjasama dengan pemerintah di daerah maupun pemerintah di pusat. Gitu. Mm-mm. Oke, Kak Andre, satu hal, pada saat semester berapa itu menjadi trigger titik balik untuk yang namanya di dalam lembaga institusi sekolah tinggi ilmu pemerintahan akan akselerasinya kalau nggak menjadi PNS ya di kementerian Ya, atau di birokrat gitu ya. Tetapi ya. kenapa Andre bisa memutuskan untuk oke, saya karirnya mau ke wilayah BUMN atau mau
instead of dari sebagai PNS. Nah, itu titik baliknya di semester berapa tuh? Sehingga untuk adik-adik bisa menjadikan apa ya, macam pertimbangan mereka untuk melihat karirnya itu di semester berapa untuk mulai mengerucut gitu loh. Kira-kira kapan tuh? Itu pada saat di semester 7. 7 berarti semester akhir ya? Iya, semester akhir. Jadi kita harus punya pemahaman bahwasannya di Indonesia itu sekarang dari Menteri Pendidikan sendiri, beliau mengatakan bahwa zaman sekarang itu tidak lagi kita bekerja sesuai dengan basic kita, tapi Siap. pekerjaan itu bisa dilatih. Gitu artinya siapa saja bisa backgroundnya dari mana saja pun bisa, asalkan dilatih dengan baik pasti bisa. Jadi saya rasa juga ketika saya mendengarkan arahan seperti begitu, saya juga bilang, oh, ketika saya punya kemampuan, saya masuk dimanapun itu, saya bisa bekerja dengan baik. Karena saya awalnya sudah punya karakter dan kemampuan yang sudah saya latih sejak lama, yaitu seperti bela negara, terus juga kepemimpinan. Itu kan kita sudah diajarkan bagaimana disiplin, terus bagaimana kita mengatur waktu dengan baik, juga bagaimana kita mengatur diri kita dan juga mengatur orang lain. Begitu. Siap, siap. Ini kita sapa dulu, ada Pak Widodo Suparto datang menyaksikan live IG Kak Andre Wanma. Terus Bapak Darlin underscore Dawa. Terima kasih Pak atensinya. Itu dengan Kak Ines. Ya, ini mahasiswa saya juga. Future leader nih ya. Saya ingat dulu Pak Widodo itu. Dulu waktu Pak Widodo ngajar kita kan, Pak Widodo kan ngajar dasar-dasar ilmu pemerintahan. Saya juga waktu itu kaget, wah seharusnya orang yang mengajar dasar-dasar ilmu pemerintahan itu orang yang backgroundnya orang pemerintahan. Tapi kok kenapa orang militer mengajar kita pemerintahan? Sangat saya waktu itu pemikiran saya tidak nyambung sekali. Iya. Gitu. Maksudnya, wah ini seharusnya orang pemerintahan yang mengajar pemerintahan. Tapi kok ini orang militer? Ternyata saya gali terus saya cek, Pak Widodo sudah punya pengalaman. Kementerian Dalam Negeri. Iya, kementerian terus ke luar negeri, gimana membangun relasi dengan pemerintah di negara lain. Jadi ternyata dia seorang militer tapi dia bisa belajar. Nah dari situ saya mendapat motivasi di situ. Nah itulah menjadi dasar saya juga. Pak Widodo juga menjadi motivasi saya. Dan pernah waktu itu saya menjawab soal, terus saya tulis soal itu di lembar jawaban itu terbalik gitu. Jadi saya entah apa yang terlintas di pikiran saya, tapi lembar jawaban itu ini lembar jawabannya, terus di belakangnya saya tulis itu terbalik. Jadi ketika dibaca dibalik gini. Dan itu saya ditegur sama Pak Widodo. Pak Widodo bilang ini pertama dan terakhirnya saya lihat kamu seperti begini. Nanti kalau ketika kamu bikin begini, nanti suatu saat kamu membaca sesuatu itu terbalik, katanya gitu. Membaca sesuatu itu terbalik gitu. Mengartikannya juga terbalik. Jadi mulai dari sekarang harus sesuaikan dengan yang ada, sesuaikan dengan yang benar. Sesuai dengan teksnya, ya betul. Jadi di situ saya mulai belajar, ada kesalahan saya mulai belajar. Oh iya, saya lihat dulu, teliti baik-baik, baru jawab. Satu hal di sini, sebuah pendidikan itu ketika tidak sampai ke dalam insight itu hanya sebagai sebuah fragmen aja, tetapi Kak Andre bisa menganggap itu menjadi insight, bisa menginternalisir bahwa teguran, kritik itu menjadi sesuatu yang menjadi self insight. Nah itu menjadi kekuatan mahakarya dari arti dari sebuah pendidikan. Itu mahal sekali Kak Andre, seperti itu. Semoga ini selalu menjadi inspirasi tidak hanya Kak Andre tapi juga lingkungan terdekat ya. Oke, kita sapa dulu nih Bu Kristi, Veronica, Kakak Syafina. Alhamdulillah, terima kasih. Tetap menyimak ya. Nah, Kak Andre, satu hal di sini, satu tadi ya, bahwa pengalaman pendidikan. Kenapa? Bu Erna, tuh Ibu Erna. Ini langsung dari Biak Papua itu dengan topinya khusus. Saya ini dosen pembimbing ini. Siap. Ini kan
salam rindu, blessing di antara COVID-19 ini kita bisa ketemu di sini. Itu kan berarti ada hikmah semua di balik ini semua. Oke, Kak Andre, sebagai closing statement nih, strategi sukses Kak Andre untuk adik-adik lifting nanti, apakah akan melanjutkan di sekolah tinggi ilmu pemerintahan atau ilmu manajemen secara umum, terus bagaimana strategi menembak untuk bisa berkarir di bank BUMN terbaik di Indonesia, dan bagaimana bisa survive hingga sampai di level pimpinan struktural, itu tolong berikan kata kunci dari Kak Andre, silakan. Baik, saya sapa dulu semuanya. Yang menjadi kata kunci saya pada hari ini, bahwasannya siapapun kita, dari manapun background kita, kita pasti bisa ketika kita mau belajar, dan ketika kita mau merendahkan hati kita, dan juga ketika kita mau berkomunikasi dan mau belajar dari orang lain. Gitu. Itu saja dari saya. Semoga sukses buat kita semuanya. Siap. Satu hal di sini, belajar, bersedia untuk belajar dengan lingkungan gitu ya. Terus bagaimana merendahkan hati kita, tetapi maksudnya bukan minder ya Kak Andre ya. Bukan minder dan juga bukan rendah diri, tapi merendahkan hati kita. Kita mau belajar dari kesalahan kita, mau belajar dari pengalaman hidup orang lain. Oke. Nah, ini memang menjadi hal yang tidak mudah, adalah belajar dari pengalaman hidup orang lain gitu ya Kak Andre ya. Karena jadi orang, ya itu kan hidupnya dia, bukan hidup saya. Dan satu hal di sini yang menjadi lesson learn untuk Kak Andre adalah Kak Andre itu tidak sungkan-sungkan untuk berikhtiar ya, belajar dari berbagai macam sumber ya, dengan komunitas yang baru, nggak takut. Jadi ikhtiarnya adalah saya pengen bisa membaur tadi ya, kata kuncinya tadi, bisa membaur bagaimana agar saya bisa mingle dengan lingkungan sekitar ini. Caranya ya mau nggak mau harus mendekat dulu ya, seperti itu. Oke. Wah, ini Mr. MX baru bergabung nih. Ibu Erna, halo Cakrakusuma, halo Mas Payangan. Selalu diingat karena apa? Dosen pembimbing tuh hanya mengingat dua, ekstrim baik dan ekstrim buruk. Kak Dia masuk ke dalam yang ekstrim baik. Semoga terus baik. Terus oh iya. Sampai screenshot itu dari tanda tangan ini tuh. Beberapa kali dicuekin. Tapi terakhir saya dipanggil dengan sendirinya. Terus dipanggil, terus udah langsung tanda tangan. Ibu tidak bicara banyak sih, tapi ibu kasih pelajaran sama saya bahwa hidup itu adalah perjuangan. Hidup itu adalah perjuangan. Jadi kalau kita mau mendapat sesuatu yang baik, kita harus berjuang, kita harus kejar. Jangan kita menunggu. Nah, begitu juga dengan saya harus, ketika ibu datang, saya harus kejar ibu, bukan ibu yang kejar saya. Betul. Gitu. Betul. Dan itu menjadi tantangan karena apa? Orang sukses itu hal yang biasa, tetapi ketika dia menerima penolakan, menerima kegagalan, untuk seorang yang bisa sukses itu tidak mudah, Kak Andre. So, kita tetap harus terbiasa berada dalam ambang yang bahwa kita harus prepare for the worst, seperti itu. Sukses ya Kak Andre ya. Siap. Sukses untuk kita semua. Siap. Dan sehat selalu, sukses dalam karirnya, dan salam hormat untuk keluarga di Biak beserta seluruh teman-teman di sana. Oke? Akan saya sampaikan. Siap. Oke, keluarga besar Cakrakusuma. Siap. Ini Pak Ervin siap standby di sini. Salam hormat untuk keluarga besar Kak Andre Wanma di Biak beserta seluruh tim yang support di Biak, dan sukses untuk karirnya, sukses untuk perjalanan pribadi selanjutnya, seperti itu. Dan salam hormat juga untuk keluarga Cakrakusuma Indonesia yang sudah menyimak live streaming dari Biak bersama Cakrakusuma Indonesia hingga saat ini. Oke, salam sehat semua, sukses, dan selalu menebarkan hal yang positif. Salam Kak Andre. Sukses ya. Kita screenshot dulu, saya mau apa namanya, siap.
Ada Pak Erwin Wah, ya? Ini? Pak Ervin tuh, Pak Ervin ditungguin. Pak Ervin tuh. Sebentar. Pak Pak Erwin. Ervin mana Pak Ervin? Iya, Kalau future leadernya menunggu Pak Ervin. ini kalau Pak Erwin tahu nanti saya kirim ke sana Pak. Halo, Andre. Tuh. Apa kabar, Andre? Pak. Assalamualaikum. Sukses selalu ya. Tetap rendah hati ya, tetap jaga diri dan tetap positif ya. Oke, Andre, Ya, semangat terus ya, Andre ya. Semangat. Pak. Jaga nama baik Almater ya, Andre ya. Oke, bye-bye Ya Pak. Andre, Halo Pak. sukses. Selamat hormat Pak. Dah, assalamualaikum. Siap, sehat selalu ya. Assalamualaikum, dah. Kita sudahi Ya, Andre. Bye. ya, Bu. Bye.